Di Italia selama Perang Besar, tukang kayu Geppetto kehilangan putranya Carlo selama bom udara yang tidak disengaja. Geppetto menghormati ingatannya dengan menanam pohon cemara di dekat kuburannya dan menghabiskan 20 tahun berikutnya untuk berduka atas kehilangannya. Jangkrik antropomorfik bernama Sebastian tinggal di pohon pinus yang dihasilkan. Geppetto kemudian menebang pohon itu karena mabuk karena amarah untuk membuat anak laki-laki baru dari kayunya. Dia pingsan dalam keadaan mabuk, meninggalkan boneka itu belum selesai, dan Sprite kayu kebiruan menghidupkannya, menamakannya Pinocchio. Sprite bertemu Sebastian dan berjanji untuk mengabulkan keinginannya, yang ingin dia gunakan untuk menjadi terkenal, dengan imbalan bertindak sebagai pemandu Pinocchio. Geppetto kemudian menemukan bahwa Pinocchio masih hidup dan menguncinya di lemari saat dia pergi ke gereja, tetapi Pinocchio mengikutinya dan menakuti penduduk desa. Keesokan harinya, dia mengirim Pinocchio ke sekolah, tetapi boneka itu dicegat oleh mantan bangsawan yang berubah menjadi pemain sandiwara Count Volpe dan monyet pertunjukannya Spazzatura. Volpe meyakinkan Pinocchio untuk bergabung dengan sirkusnya dan membuatnya menandatangani kontrak. Setelah Geppetto tiba untuk membawa pulang Pinocchio, dia dan Volpe melakukan tarik tambang yang mengakibatkan Pinocchio terlempar ke jalan tempat dia ditabrak mobil. Pinocchio dikirim ke alam baka di mana dia bertemu kematian, saudara perempuan dari Wood Sprite. Dia menjelaskan kepada Pinocchio bahwa dia abadi dan bahwa dia akan kembali ke alam fana setelah jam pasir mengalir, memperingatkan bahwa waktu yang dia habiskan di akhirat akan meningkat setiap kali dia kembali. Kembali ke alam fana, Pinocchio memutuskan untuk bergabung dengan sirkus Volpe, baik untuk mendapatkan uang tunai untuk Geppetto dan untuk menghindari wajib militer menjadi tentara kerajaan Italia oleh Podesta yang ketat. Saat Sebastian dan Geppetto mencarinya di laut, mereka ditelan oleh dogfish raksasa. Dalam salah satu penampilannya, Pinocchio menyanyikan parodi syarat humor toilet dari lagu patriotik sebelumnya kepada Perdana Menteri Benito Mussolini sebagai balas dendam atas pelecehan Volpe dan ditembak mati sekali lagi. Dia dihidupkan kembali, tetapi dibawa oleh Podesta ke kamp pelatihan di mana anak laki-laki kecil lainnya melatih diri mereka untuk berperang. Pinocchio berteman dengan putra Podesta, Candlewig, yang takut mengecewakan ayahnya dan dianggap lemah. Atas saran Pinocchio, Candlewig menentang ayahnya tetapi kamp pelatihan dibom, membunuh Podesta. Pinocchio berhasil melarikan diri dan ditangkap oleh Volpe, ingin balas dendam terhadap boneka itu karena telah mempermalukannya sebelumnya, tetapi Spazzatura mengintervensi dan mereka dikirim melewati tebing, dengan Volpe menemui ajalnya. Saat Pinocchio menyelamatkan Spazzatura, mereka ditelan oleh dogfish, di mana mereka segera bersatu kembali dengan Geppetto dan Sebastian. Pinocchio mengatakan beberapa kebohongan untuk membuat hidungnya tumbuh untuk membuat jembatan yang mengarah keluar dari lubang sembur dogfish. Saat mereka melarikan diri, dogfish mencoba memakannya lagi, memaksa Pinocchio mengorbankan dirinya dengan meledakkan ranjau laut. Setelah bertemu kematian lagi, dia menuntut untuk dikirim kembali lebih awal agar dia bisa menyelamatkan Geppetto dari tenggelam, meskipun faktanya ini akan mengakibatkan kematiannya. Setelah menyelamatkan Geppetto, Pinocchio meninggal, mendorong Sebastian menggunakan keinginannya untuk membuat Pinocchio kembali. Namun, seperti yang dikatakan kematian kepada Pinocchio, dia berhasil hidup lebih lama dari semua orang yang dicintainya karena Geppetto, Sebastian dan Spazzatura terbukti telah meninggal dan Pinocchio memutuskan untuk melakukan perjalanan ke bagian yang tidak diketahui untuk petualangan hidup baru sampai waktunya habis.